Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, kali ini kita akan ngebahas tentang film Justice League. Ya, seperti yang lagi rame, Justice League Snyder Cut baru banget rilis hari ini tanggal 19. Gue langsung langganan HBO Go karena gak mau ketinggalan trennya. Tentunya gue penasaran banget karena sejujurnya ini adalah film Snyder Cut pertama gue. Dan setelah nonton film ini, gue tahu kenapa Snyder Cut selalu ditunggu-tunggu dan akhirnya punya tempat tersendiri di hati para fans. Langsung aja kita akan ngebahas tentang sinopsis, habis itu beberapa fakta menarik, sedikit review non-spoiler dari gua, dan tentunya pembahasan yang mengandung spoiler di akhir. Nah, buat lo orang semua yang belum nonton, untuk bagian spoiler nanti gua akan kasih reminder. Oke, lanjut kita bahas sinopsisnya. Secara garis besar atau singkatnya, Batman sedang mencari alliance atau teman-teman superhero untuk membantu dia menyelamatkan dunia. Karena dia mendapatkan dalam tanda kutip insight atau warning bahwa dunia dalam bahaya dan mereka akan mendapatkan serangan dalam waktu dekat gitu. Bersama dengan Wonder Woman, Batman mencari teman-teman rekrutan barunya yang nantinya akan bergabung dalam sebuah tim bernama Justice League. Dia mulai mencari yang namanya Aquaman, dia mencari yang namanya Flash, dan dia mencari yang namanya Cyborg. Sampai akhirnya mereka bisa disatukan. Ancaman yang datang untuk bumi adalah sosok musuh Steppenwolf dari dimensi atau dunia paralel lain yang ingin mengambil 3 mother box yang ada di bumi. Setelah Steppenwolf dibangkitkan oleh Lex Luthor, dia langsung mencari mother box yang bisa dia lacak dan merebut satu persatu hingga akhirnya target untuk menguasai bumi atau universe ini berhasil. Namun karena secara paralel tim Justice League sedang dibentuk, nggak semudah itu tentunya untuk mendapatkan ketiga mother box ini dan menguasai dunia. Tipikal film superhero, ya seperti biasa musuhnya punya ambisi untuk menghancurkan atau menguasai dunia dan pahlawannya datang untuk menyelamatkannya. Kayak gitu. Ya kurang lebih sinopsis dan jalan ceritanya masih nggak jauh-jauh beda ya sama yang di 2017. Jadi kalau lu orang udah nonton yang di 2017, secara garis besar sama, tapi scene, adegan, kostum, cerita tiap hero-nya itu background-nya semua dibuka, dikasih tahu, ditelanjangin benar-benar sama Snyder di Justice League. Dan gak terkesan seperti film yang fast food, film yang buru-buru, ya seperti itulah pokoknya. Lanjut kita bahas fakta-fakta dari film Justice League Snyder Cut. Ini mungkin gak akan banyak. Jadi yang pertama, film ini dirilis dalam format 4:3. Alasan HBO menghargai sisi kreativitas atau idealisme dari Zack Snyder. Jadi lo gak akan ngelihat bentuk widescreen atau nyaman lo nonton di handphone untuk film ini. Dan format 4:3 itu ibaratnya kayak TV jadul, TV model kotak gitu hampir square. Nah itu lo baru nyaman nonton di model yang kayak gitu. Tapi gampangnya buat lo orang yang pada pakai iPad Pro, dia cukup proporsinya pas. Nah buat lo orang yang gak punya iPad Pro, ya udah nikmatin aja. Atau lo pakai monitor yang square. Nah alasan lain kenapa dirilis di 4:3, karena awalnya ini mau dirilis untuk studio-studio yang support IMAX.
4:3 itu adalah format yang paling mendekati full screen-nya IMAX. Jadi kalau lu orang pernah nonton IMAX, lu akan ngelihat layar dari ujung atas atap sampai ke bawah lantai, itu semua tercover. Secara teknikal kurang lebih kayak gitu dari fakta yang gue baca. Fakta kedua, film ini menggunakan footage full dari Zack Snyder. Makanya seperti judulnya Zack Snyder Cut. Dia nggak pakai footage yang dari arahan sutradara satunya lagi yang rilis di 2017. Dan untuk membuat proporsinya lebih pas, Snyder juga ngasih tambahan cerita. Jadi nggak heran durasi film ini hampir 4 jam. Lebih tepatnya 3 jam 52 menit include credit titles. Jadi lu orang siapin snack atau paling enggak di waktu-waktu senggang yang cukup panjang seperti sebelum tidur buat nonton film ini. Lanjut yang ketiga. Banyak banget karakter baru diperkenalkan di sini. Sebenarnya bukan karakter baru ya, lebih ke cameo dari karakter setiap hero gitu. Tiba-tiba ada Deathstroke, ada Joker, ada Iris West, terus ada Ryan Choi, ya dan lain-lain. Lo orang tonton aja nanti. Gue nggak mau terlalu spoiler. Lanjut, keempat. Yang udah ada di trailer, yaitu di upgrade-nya armornya Stephen Wolf. Terima kasih CGI. Aku cinta CGI. Bener-bener kelihatan musuh yang badass, susah dikalahin, terus brutal, sangar lah pokoknya. Asli, ketika muncul di trailer, bener-bener beda gitu sama yang 2017, jauh. Terima kasih CGI. Yang terakhir mungkin untuk fakta dari Justice League Snyder Cut, film ini ratingnya R atau restricted. Karena setelah gue nonton, ya wajar menggunakan rating R. Cukup brutal pembantaiannya dan special effect untuk bacok-bacokan darah-darahnya lumayan lah. Kayak gitu. Lanjut kita bahas review sekilas versi non-spoiler. Nah abis ini gue bakal bikin yang agak spoiler tentunya dengan pros and cons. Ya film ini menurut gue cukup wajar ditunggu-tunggu dan Snyder benar-benar did a good job gitu ya kan untuk Justice League. Sinematografinya mantap, visual efeknya benar-benar diperhatiin, ceritanya juga proporsinya pas, nggak kurang, nggak lebih, nggak fast food. Yang jelas secara cerita, gambar, karakter lebih bagus dari yang 2017. Jauh. Mungkin gue lebay, tapi gue sudah melupakan Justice League yang 2017. Lebih baik saya menonton ulang Snyder Cut 4 jam dah. Sumpah keren banget. Background setiap karakternya dijembrengin bro di Justice League ini. Gokil. Sadis. Salut gue sama Snyder. Gak heran sih ditunggu-tunggu. Tapi sejujurnya yang bikin gue bete adalah 4 jamnya itu loh. 4 jam men. Like seriously 4 jam. Gue ngeliat di beberapa scene terlalu banyak di slow motion. Yang menurut gue kayaknya terlalu menekankan drama gitu. Jadi slow motion supaya lebih dapat somethingnya gitu. Tapi kayak ini mah buang-buang waktu gitu. Ketika gue nonton dapat adegan-adegan slow motion yang kayaknya nggak perlu tuh. Aduh sayang banget. Lu orang tonton dulu lah. Lu akan tahu lah di mana letak-letak slow motion yang agak menyebalkan itu. Secara overall gue kasih film ini 8,5/10. 1,5-nya itu buat slow motion dan durasi yang terlalu panjang. 8,5, jalan cerita sih 9. Jauh lebih bagus dari Justice League 2017.
Film ini layak sekali untuk ditonton di bulan Maret. Ini kalau gue bisa nonton di bioskop nih, gue yakin itu Justice League paling nggak 2 bulan lah masih tayang. Avengers aja tuh kayak setiap gue ke mall selama 3 bulan tuh masih ada. Justice League paling nggak 2 bulan setengah lah kalau bioskop dibuka. Tapi yang Justice League Snyder Cut ya, yang 2017 mau lupain aja. Lanjut, kita akan bahas agak sedikit spoiler. Jadi buat lo orang yang belum nonton, cabut aja lah. Jangan dengerin part ini dulu. So, untuk yang spoiler ini, cerita tuh jauh berbeda sob. Gua kalau nggak salah inget yang Justice League 2017 tuh ketika penyerangan terakhir Stephen Wolf ada keluarga yang harus diselamatkan. Yang menurut gua kayak buat apa gitu ya kan. Pas gua nonton Snyder Cut ini nih bener gitu. Secara kota tempat Stephen Wolf bikin sarang itu kota yang beracun gitu ya kan gara-gara ledakan nuklir. Cuman radioaktifnya udah lebih turun. Ya tapi harusnya nggak ada warga dong di sekitar situ. Aneh banget tuh 2017. Bikin jalan ceritanya kayak gitu. Terus yang gua bilang slow motion ganggu. Itu kayak di awal-awal. Salah satunya pas di pertarungan antara Stephen Wolf ke bangsa Amazon ketika mau ngambil mother box pertama. Itu asli terlalu banyak slow motion dan prosesnya panjang sekali. Maksud gue Stephen Wolf ini makhluk yang badass sangar dan susah dikalahkan. Ribet banget ngambil boxnya anjing. Itu bikin lama tuh salah satu di awal. Sebel gue. Terus yang agak kurang lagu-lagu yang dipilih. Lebih seru yang di 2017 jujur dibanding yang sekarang. Tapi ya gitu ya. Plus minus lah. Nggak ada yang sempurna. Ceritanya udah bagus. Lagunya aja nih kurang greget. Beberapa lagu itu kayak kurang match gitu. Kayaknya bisa disesuaikan. Terus salah satu yang seru adalah di bagian epilog. Jadi Snyder Cut ini terdiri dari 7 part. Lebih tepatnya 7 part dan 1 epilog. Jadi sebenarnya 8 part. Mulu apa sih? Nah setiap partnya ini tuh punya cerita masing-masing. Terus dia juga nge-roll dari pencarian sampai ke konflik yang lagi berjalan bersamaan dengan latar pencariannya itu. Gimana ya nyebutnya ya? Jadi kayak ada 2 event yang berjalan bersamaan. Tapi ya dipisahin gitu. Jadi misalkan nih part 1 dia lagi nyari sesuatu. Nah ketika dia lagi nyari ini sebenarnya lagi ada yang terjadi juga tuh di tempat lain. Nah itu dibagi ke 7 part dan 1 epilog tadi. Yang menurut gua cukup ini ya ganggu. Tapi bagus juga. Jadi orang kayak tahu oh ini part 1 tentang ini, part 2 tentang ini. Jadi secara keseluruhan partnya itu dapat dan garis besar sampai ke epilognya tergambar gitu. Terus nih ya yang di epilognya itu gue surprise karena akhirnya yang ditunggu-tunggu tuh dateng. Joker baru muncul di epilog menandai Justice League kedua atau film lanjutannya nih. Benar-benar jadi pertanda. Wah seru sih. Penasaran sih. Ya semoga aja lah ada berita baik untuk Justice League kedua atau film lanjutan dari Justice League pertama ini. Terus penasaran juga kan ketika Justice League nanti bakal ngerekrut orang baru lagi sampai akhirnya rame. Wah, seru sih. And for your info sebenarnya gue bukan DC fans banget atau Marvel fans banget, tapi selama ini gue lebih ngikutin MCU dibanding DCEU. Salah satu faktornya adalah karena MCU selalu produktif. Dia punya timeline yang tepat dan semuanya rapih, bagus gitu. Meskipun sekarang terlalu Disney ya, terlalu bocah.
Dan ya di CEU juga masih agak bocah khususnya yang di Snyder Cut ini. Kalau lu tonton di epilognya itu tergambar sekali. Ya memang kayaknya ini emang masih ada faktor-faktor kepahlawanan untuk bocahnya gitu. Agak cringe gue ngomongnya. Tapi ya begitulah kurang lebih guys. So itu aja lah. Gue gak mau terlalu banyak spoiler kalau orang yang belum pada nonton kalau dengerin sampai sini. Terima kasih buat yang udah dengerin. Gue pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.